Akulah Tuhan Allahmu yang telah menciptakan ini semua, dan aku mau memakaimu untuk pekerjaan akhir zaman. Sejak Tiara dibaptis, jadi sering ngobrol sama malaikat pelindung Tiara, juga Tiara kenal dan sering ngobrol. Hanya pada waktu itu Tiara nggak tahu dia namanya siapa, bentuknya seperti apa. Tetapi kalau Tiara ngobrol, Tiara tahu ada yang menjawab dan mengarahkan Tiara ke arah yang baik gitu. Nah, nanti ketika masuk ke dalam spiritualitas, Tiara ngerti, oh itu disebut dengan spirit guide. Dan kebetulan yang jenisnya yang Tiara punya itu spirit guide-nya adalah malaikat. Nah, terus lanjut nih, kan tadi 2007 dibaptis dan Tiara sudah bisa ngobrol sama Yesus, sama Bapa gitu kan, sama malaikat pelindung. Di tahun 2010 itu ada pencurahan Roh Kudus di gereja Tiara. Nah, awalnya yang ikut itu papanya Tiara, jadi dia yang informasiin duluan. Oh ya, sebagai informasi teman-teman kalau mau tahu, 2007 Tiara dibaptis, kemudian tidak lama kemudian keluarga Tiara itu yang belum memilih agama apapun akhirnya mengikuti jejak Tiara untuk dibaptis secara Katolik. Ya istilahnya Tiara yang membawa terang dan menjadi teladan di dalam keluarga gitu, sehingga mereka langsung katekomin bareng-bareng sekeluarga Tiara dan mereka dibaptis di dalam gereja Katolik yang sah ya. Jadi Papa Tiara itu ikut duluan di tahun 2010, ada namanya pencurahan Roh Kudus, tapi dia tuh sebelum pencurahan Roh Kudus itu seperti ada pertemuan beberapa kali untuk membahas. Nah, Tiara tuh nggak tahu bahwa acara ini tuh ada pencurahan Roh Kudusnya gitu loh. Jadi Papa Tiara kayak udah ikut 3 atau 4 kali pertemuannya tiap minggu. Nah, minggu keempat ini itu ada pencurahan Roh Kudus. Karena Tiara belum tahu rasanya berbahasa roh itu seperti apa. Nah, mungkin teman-teman yang Kristiani itu sudah tahu ya tentang berbahasa roh gitu kan. Kita sering lihat juga mungkin di video-video ada yang berbahasa roh. Nah, saat itu Tiara memang jadi sudah bisa telepati, kemudian clear audience, bisa mendengar dan bahkan ngobrol dengan sosok-sosok yang tinggi sekali bahkan Tuhan. Tapi Tiara belum pernah mengalami yang berbahasa roh itu seperti apa. Jadi karena Tiara curious dan Papa Tiara bilang, wah hari ini nih ada pencurahan Roh Kudus. Tiara tuh jadi gue tuh pengen ikut, gue excited banget kayak apa sih. Nah sebelum ikut tuh Tiara ada ngobrol lah sama malaikat pelindung Tiara gitu. Karena kan waktu Tiara dengar, pasti kalian suka dengar juga kan, kalau didoain atau lagi pencurahan Roh Kudus itu orang suka pingsan atau rebah ke belakang. Nah Tiara tuh takut kalau rebah ke belakang gak ada yang tatakin kan. Terus Tiara ngomong sama malaikat pelindung Tiara gini, kalau bisa nanti gua sampai rebah ya, lo harus tatakin gue lo, kepala gua benjol lagi. Terus malaikat pelindung Tiara bilang, ya iya kali kalau gue punya fisik, ya kan. Terus Tiara bilang, oh ya betul juga, lu kan kagak punya fisik. Nanti kalaupun dia tadain Tiara dari belakang, kan karena dia spirit, ya kan Tiara punya fisik tetap aja dong benjol karena kebentur kan. Nah terus Tiara persiapannya itu ya berdoa aja sih. Tiara bilang sama Tuhan, Tuhan apapun yang kamu mau kasih ke aku, karunia apapun, aku terima, aku mau buka diriku sebebas-bebasnya, sebesar-besarnya bagi karuniamu. Nah, udahlah kita masuk ke acara. Nah ini yang seru, kalian harus mendengarkan. Pada saat pencurahan Roh Kudus itu kan jadi di briefing. Ini terjadi di gereja Tiara. Dan maksudnya gereja Tiara tuh panggil orang dari Sekinah, kalau kalian tahu, jadi resmi ya, ini bukannya abal-abal, resmi dipanggil, ada gurunya yang mengajar dan membimbing acara pencurahan Roh Kudus tersebut. Pada saat sebelum mulai ini di briefing sama gurunya, dia bilang tolong kalian fokus gitu, pokoknya pada saat kita pencurahan Roh Kudus, kamu fokus sama Tuhan aja, jangan perhatiin yang lain-lain. Kalau misalnya di sebelah kamu si bapak atau si ibu yang sebelah kamu itu rebah atau pingsan atau jatuh, kamu tuh nggak boleh fokus, gila bapak itu pingsan, si ibu itu rebah gitu. Jadi nggak boleh kita tuh fokus sama yang lain. Nah terus gurunya ini lucu banget bawa ini, jadi kayak ketawa mulu deh. Terus dia juga cerita, ini ya,
kalau misalnya kalau misalnya pencurahan Roh Kudus itu kita harus benar-benar bersih, jangan ada ilmu-ilmu apa, ilmu-ilmu itu harus siap dilepas gitu. Karena waktu itu ada yang istilahnya belum bersih, dia bercerita tentang pengalaman yang dulu pada saat pencurahan Roh Kudus. Katanya ada seorang bapak yang dia itu kayak punya pegangan atau jimat gitulah, atau pernah ngilmu. Lalu pada saat didoakan, tiba-tiba dia aing maung dong. Dia aing maung jadi macan gitu kan. Oh, wow, wow. Dan jadi pintu gerejanya itu nggak ditutup, pintu ruangan acaranya. Tiba-tiba itu si bapak benar-benar lompat keluar dari ruangan dan menghilang sampai semalaman, sampai dicariin sama istrinya juga gitu loh. Makanya dia bilang, yakin gak nih kalau kalian sudah bersih, kalau ada apa semacam jimat atau apapun ilmu-ilmu itu harap lapor ke panitia dulu untuk dilepas, maksudnya gitu. Karena kan kita mau pencurahan Roh Kudus, kita mau menampung Roh Tuhan yang kudus gitu kan. Jangan sampai yang negatif-negatif itu lu masih bawa, intinya gitu. Nah terus kan udah nih mulai acara. Nah Tiara ceritain ya acaranya karena bagus sekali gitu. Pada saat acara itu dimulai, jadi posisi semua berdiri nih ya, berdiri, kemudian tangannya suruh lupa begini ke atas atau begini ya. Kayaknya Tiara begini deh gitu kan. Ada lagunya begini. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman, mengalirlah sekarang. Nah, abis lagu itu ada lanjutannya lagi, gini yang Haleluya, 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 Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Nah lagu itu terus diulang-ulang gitu kan. Nah awalnya Tiara ya seperti instruksi kan, lu jangan fokus sama yang lain, lu merem. Nah Tiara tuh nggak keluar bahasa rohnya awalnya. Ya udah Tiara hanya doa aja begini, ya ikutin aja, ikutin nyanyi pelan-pelan haleluya gitu-gitu kan. Nah nggak lama itu memang kedengeran depan ada yang gubrak gitu kan, samping ada yang gubrak gitu, pokoknya banyak yang rebah lah. Terus Tiara cuman nggak berani lihat gitu kan, tetap fokus gitu, dan bahasa rohnya kan nggak keluar. Ya udah Tiara tiba-tiba ada kayak dari dalam hati tuh kayak ada kamu tau kayak keselak gak sih, kayak ada yang keselak tuh mau keluar gitu, tapi ringan sih gitu. Terus Tiara ngomong I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus gitu. Jadi cepet banget, I love you Jesus, I love you Jesus. Gak tau kayak diri Tiara tuh mau ngomong gitu sendiri, I love you Jesus, I love you Jesus. Tiba-tiba karena saking cepet I love you Jesus, tiba-tiba berubah jadi bahasa roh dong. Terus Tiara kaget, anjir gue bisa berbahasa roh. Tetapi bahasa rohnya Tiara itu sangat berbeda dari orang-orang lainnya. Kalau Tiara ngedengerin orang lain berbahasa roh gitu kan, ada yang gitu kan,
atau sering kamu lihat di video-video di YouTube atau di gereja kamu, itu yang Tiara keluarkan itu berbeda. Waktu Tiara dengerin bahasanya, kok beda dari orang-orang yang lain punya ya? Dan ketika Tiara ngomong itu berbahasa roh, Tiara tidak mengeluarkan suara verbal seperti ini. Jadi malah seperti bisikan. Gitu. Dan pada saat itu kan Tiara matanya terpejam sambil begini kan. Nah, tiba-tiba Tiara bisa berbahasa roh. Dan pada saat itu Tiara dapat vision yang kuat sekali, bener-bener strong, sampai gimana ya, istilahnya Tiara keserap semuanya di dalam satu vision itu. Fokus Tiara, hidup Tiara hanya pada vision itu. Oke, Tiara bercerita ini sudah mulai merinding ya, tapi ini positif way. Penglihatan yang Tiara dapatkan adalah seperti ini. Tiara melihat Tiara melihat luar angkasa, lalu ada bumi di tengah-tengah, mirip kayak wallpaper di Windows gitu. Pokoknya ada bumi di tengah-tengah, sekelilingnya itu luar angkasa hitam dan penuh dengan bintang, dan bumi ini sedang berputar. Dan sorry Tiara nih, Tiara berasa presence Roh Kudusnya kuat sekali. Bahkan hanya dengan mencoba menceritakan ini kepada kalian aja, Tiara bisa merasakan presence-nya dari Tuhan sendiri. Kejadian ini memang udah lama kan, di 2010. Jadi Tiara melihat ada bumi yang berputar dan ada suara yang sangat tegas dan berkata, "Akulah Tuhan Allahmu yang telah menciptakan ini semua. Dan aku mau memakaimu, anakku, untuk pekerjaan akhir zaman." Lalu Tiara melihat ada satu pohon yang sangat besar, kayak di satu padang bunga yang luas. Semua bunganya berwarna kuning dan ada satu pohon di tengah-tengah. Pohon itu juga berbunga warna kuning. Pohon itu subur sekali dan Tiara nggak tahu itu di mana, tapi Tiara merasa bahwa ya itu pohon kehidupan gitu. Maksudnya entah itu simbolisme atau apa, tapi Tiara merasa bahwa Tuhan sungguh hadir dan Tiara diperlihatkan bahwa jadilah kamu seperti pohon ini, strong in the middle dan juga berbunga dengan lebat. Dan mulai sejak pencurahan Roh Kudus itu, teman-teman, Tiara mendapatkan luar biasa banyak karunia dari Tuhan. Setelah sebelumnya memang Tiara juga udah bisa telepati, bisa ngobrol sama Tuhan juga. Kemudian Tiara mempunyai rasa kemanusiaan yang besar yang Tiara bilang tadi. Ketika Tiara melihat ada orang berantem, Tiara hanya tahu bahwa Tuhan tidak suka pertengkaran. Tapi lewat pencurahan Roh Kudus ini, luar biasa, puji Tuhan, Tiara langsung dikasih 3 karunia sekaligus, yaitu karunia penglihatan pertama, kedua karunia berbahasa roh, ketiga karunia bernubuat. Dan sorry ini overwhelmed banget. Tiara nggak nyangka sih bakal dikasih begitu banyak sama Tuhan. Karena goalnya Tiara tuh sebetulnya cuma pengen ngerasain how does it feel to speak in language, to speak in tongue, untuk berbicara dalam bahasa roh. Tapi malah dikasih banyak. Dan pada saat momen pencurahan Roh Kudus itu sudah selesai, kita dikumpulin
sama-sama rame-rame di dalam grup. Jadi intinya adalah men-sharingkan apa yang kamu dapat tadi pada saat pencurahan Roh Kudus. Nah, jadi sejak Tiara dapat karunia dari Tuhan di dalam pencurahan Roh Kudus ini dan berbahasa roh, itu roh Tuhan di dalam diri Tiara sangat besar, bahkan terlalu besar sampai Tiara nggak bisa konten. Jadi seperti ini, kan selesai acara kemudian kita masuk ke grup, kita ngobrol-ngobrol, saya dapat apa. Nah, kemudian ada ibu-ibu yang cerita, aduh saya tuh suka tegang memang kalau acara ginian, saya suka mikir dari rumah, saya tuh punya luka batin apa, ya kan, karena suka ntar jadi nangis gitu. Nah, ternyata walaupun dia sudah berjaga-jaga supaya tidak terjadi yang aneh-aneh, pada saat pencurahan Roh Kudus itu dia mental gitu. Dan dia nangis, ternyata dia baru mengetahui dia punya luka batin. Jadi kalau acara seperti ini, di mana kita mengizinkan dan mengundang roh Tuhan masuk ke dalam diri kita, itu pasti ada kuasa yang sangat besar dan kita tidak bisa deny ourselves. Kita nggak bisa menyangkal kita punya luka, kita punya kepahitan dan segala macam. Itu biasanya akan terekspos atau keluar. Nah, kemudian ya sekelompok kira-kira ber-8 termasuk Tiara. Nah, pada saat Tiara dapat giliran untuk bercerita, kalian tahu apa yang terjadi? Itu satu badan Tiara itu kayak gemeteran. Karena gini, gemeterannya bukannya kayak orang kejang ya. Gemeteran dalam artian karena Tiara merasa ada sesuatu yang besar. Tadi kan kayak awalnya kayak Kasalak yang mau pencurahan Roh Kudus. Ini benar-benar ada sesuatu di dada yang bergolak. Ketika Tiara dapat giliran mau ngomong soal Tuhan tuh badannya sampai gatal-gatal gini. Jadi saya bukan terbata-bata karena Tiara nggak bisa ngomong, tetapi karena apa yang mau keluar dari mulut Tiara tuh kayak burst, kayak keran yang baru lancar dibuka gitu loh. Dan Tiara ingin memuliakan Tuhan, mau memuji Tuhan terus, mau mempromosikan tentang Tuhan itu sampai nggak bisa berhenti gitu loh. Sampai satu badan tuh gemeter semua. Dan teman-teman Tiara itu melihat gitu loh. Teman-teman Tiara ya, ibu-ibu maupun orang lain yang hadir pada saat pencurahan Roh Kudus itu menjadi saksi bagaimana Roh Kudus waktu itu bekerja dengan sangat luar biasa di dalam diri Tiara gitu loh, sampai Tiara cannot contain the energy and the vibration of the Holy Spirit itself gitu loh. Nah, setiap kali Tiara setelah pencurahan Roh Kudus itu selesai, setiap kali Tiara ingin berbicara atau ngobrolin tentang Tuhan kepada orang lainnya, itu pasti Roh Tuhannya akan langsung full di dalam diri Tiara gitu loh, full force gitu. Nah, sekarang aja mungkin kalian sudah berasa kan force-nya dari Holy Spirit itu gitu. Nah, tapi Tuhan tidak selesai dengan Tiara hanya pada saat pencurahan Roh Kudus itu selesai. Kalian tahu, sepulangnya Tiara dari acara pencurahan Roh Kudus tersebut, ketika Tiara mau tidur malam, Tiara kan selalu berdoa. Dan biasanya Tiara berdoa itu memang lama gitu, kan ngobrol. Minimal 30 menit, bisa sampai 2 jam. Pada saat Tiara berdoa di malam hari, habis pencurahan Roh Kudus, itulah pertama kali Tiara mendapatkan vision dan kunjungan langsung dari Tuhan Yesus. Yesus datang kepada Tiara dan ada kasih pesan. His presence and His words were very powerful, were very strong, sampai gini. Bagaimana Tiara tahu itu Yesus, bukannya setan yang menyamar? Karena gini, ketika Yesus datang, itu semua suara yang ada di dunia ini, mau di astral, mau di fisik, kayak senyap, kayak keisep semua, kayak ke vakum. Hanya suara dia yang bergema di dalam diri Tiara. So I know this is you Jesus itu. Dan ketika Yesus datang, Yesus tuh gak kelemer-kelemer. Maksudnya vibrasinya atau presence-nya dia gak kayak, hey halo saya Yesus, salam kenal. Enggak, tapi akulah Yesus. Dan dia ada ngomong, kasih pesan. Dan juga ada vision yang kuat. Maaf tapi Tiara gak akan cerita detail dari visionnya saat ini, karena nanti akan terlalu overwhelmed buat kalian gitu. Dan karena pesan inilah yang Yesus sampaikan kepada Tiara, Tiara jadi menemukan begitu banyak rintangan di dalam hidup Tiara. Karena Yesus ada kasih pesan, dan Yesus juga mengatakan gini,
sampaikanlah kepada orang banyak bahwa aku titik-titik-titik gitu. Berarti itu misi kan buat Tiara. Sampaikanlah kepada banyak orang. Maksudnya Yesus sudah ngomong supaya Tiara menyampaikan. Dan sesudahnya Tiara bingung. Oh, gue mesti nyampeinnya bagaimana gitu kan. Gua cuman umat baru dibaptis pula gitu kan. Ya 3 tahun gitu, baru dibaptis 3 tahun. Walaupun gua istilah kata udah kenal Yesus dari lama. Lalu kalau misalnya Tiara itu halu, kamu tahu gak? Besok ketika Tiara berdoa lagi, berdoa malam, Yesus datang lagi dan mengatakan yang sama. Katakanlah kepada orang-orang bahwa aku titik-titik-titik gitu. Jadi Tiara galau. Galau dan Tiara mulai mencari cara untuk menyebarkan pesan Yesus ini dan vision yang sangat kuat. Nanti mungkin di video lain Tiara akan cerita apa vision pertama Tiara dari Yesus. Jadi dulu Tiara ya berusaha untuk Tiara ketik semua apa yang Yesus pesankan kepada Tiara, pengalaman iman Tiara, kemudian vision Tiara ketik, dan dulu Tiara itu fotokopi, Tiara print sendiri, Tiara fotokopi dan bagikan ke orang-orang. Tetapi di dalam buku tersebut, Tiara bikin buku, Tiara tidak mencantumkan nama dengan tujuan supaya orang hanya berfokus pada pesan Yesusnya dan bukan fokus kepada messengernya atau pemberi pesannya gitu. Tetapi apa mau dikata, manusia selalu akan terfokus pada hal-hal yang material atau fisik. Jadi saat itu ketika Tiara berusaha untuk membagikan pesan Yesus yang urgent, orang berusaha mencari Tiara. Tiara akhirnya ketemu sama satu bapak yang menjadi donatur. Jadi buku itu dibantu percetakannya, maksudnya dia bantu biayain percetakannya, dan itu disebarkan secara mandiri dari umat ke umat. Dan ketika beredar di gereja Tiara itu, orang bukannya fokus pada pesan Yesus ya, tapi orang malah nanya, siapa anak ini? Siapa anak ini sampai dia bisa menerima pesan Tuhan? Kenapa dia dipilih Tuhan? Nah, pada saat itu Tiara merasa, ketika Tiara mendengarkan hal itu, Tiara merasa galau jadinya, dan Tiara bilang sama Yesus, waduh, gimana nih Yesus, masa orang fokusnya sama saya gitu, mencari tahu siapa saya, alih-alih mendengarkan apa yang menjadi pesanmu gitu. Dan Tiara sebetulnya dari dulu tidak suka being in the spotlight gitu. Dan Tiara juga ngomong ke bapak itu, Pak, saya nggak pengen nama saya dicantumkan di dalam buku ini. Mungkin teman-teman yang menonton video ini juga punya tuh bukunya Tiara, tapi Tiara nggak cantumin nama di sana. Balik lagi Tiara ngomong, Pak, saya nggak mau nama saya dicantumin di dalam buku ini, karena saya nggak pengen terkenal, Tiara bilang. Ya, terus bapak itu ketawa, donaturnya. Dia bilang gini, ya kamu mungkin tidak akan terkenal, tapi kamu akan dikenal orang, katanya. Oke. Nah, kita akan lanjut di video selanjutnya kayaknya. Ini sudah terlalu panjang. Di video selanjutnya Tiara akan bercerita soal masa sulit Tiara dan awakening Tiara, serta bagaimana Tiara dibimbing langsung oleh Yesus selama bertahun-tahun. Sampai jumpa teman-teman di episode berikutnya di Diary Cewek Indigo. Jangan lupa subscribe channelnya Tiara ya. Jangan lupa subscribe channelnya Tiara ya. Makasih.